Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada ba'da subuh berjamaah tadi kita masih bisa beriktikaf sejenak di Masjid Darus Sa'adah untuk sama-sama kita menggapai maghfirah Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita, junjungan alam kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, keluarganya, dan para pengikut yang akhir zaman. Jamaah rahimahullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita membahas tentang bagaimana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat pada perintahnya, taat pada perintah Rasul. Karena memang tugas kita di muka bumi ini cuma satu, jamaah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, hanya itu. Kalau kita perhatikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya, ya, Allah menyebutkan dalam surat ini, An-Nazi'at. Dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan, surat 79, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan dalam ayat 40, ya, wa amma man, ayat 40 ini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan keinginannya, menahan nafsunya. Jadi dia hidup apa yang Allah perintahkan saja. Kenapa? Karena ada perasaan man khafa maqama rabbih, tunduk dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditekankan wa nahan nafsa 'anil hawa, dan juga yang menahan keinginan-keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah tempatkan dia di surga yang paling tinggi. Lanjutan ayatnya. Kenapa Allah mengatakan wa annahan nafsa 'anil hawa? Karena memang dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf itu disebutkan, kita lihat buka surat Yusufnya. Dalam surat Yusuf di ayat 53 dengan tegas Allah mengatakan, dikisahkan oleh Allah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan wanita. Wanita yang menggodanya. Perhatikan di atas nih. Ada kata-kata wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Perhatikan jemaah. Aku tidak melepas diri dari nafsu, tidak lepas dari kesalahan, mengaku dia salah. Tapi dikatakan di sini pernyataannya innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan. Tadi Allah katakan wa amman khafa maqama rabbih wan nahan nafsa 'anil hawa, yang menahan nafsunya, yang menahan keinginannya, yang menahan hidupnya bukan sesuai dengan selera, hidupnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan.
Karena memang dalam ayat ini Allah menciptakan bahwa nafsu itu inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu itu cenderung kepada keburukan. Sementara kita lihat di masyarakat kita, komen-komen begitu, kamu punya keinginan, kamu punya hak. Perhatikan diri kamu, perhatikan dirimu, kan begitu. Akhirnya muncullah istilah aing teh. Segala sesuatu nu aing. Akhirnya hidup kumaha? Padahal semuanya kita harusnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Termasuk dalam kehidupan apapun, dalam rumah tangga, segala macam semua. Makanya seorang istri taat pada suami itu dalam rangka taatnya kepada siapa? Pada Allah. Jadi kalau dia tidak taat pada suami, itu menunjukkan bahwa dia tidak taat kepada Allah. Maka penyebab utama seorang wanita masuk neraka adalah tidak bersyukur dengan adanya suami. Maksudnya apa? Sering gak taat sama suaminya. Begitu juga sebaliknya. Para bapak-bapak diingatkan oleh Allah SWT, kalau istri-istri kita, anak-anak kita, bahkan digambarkan oleh Allah sebagai musuh, tetap maafkan, tetap santuni, tetap berbuat baik, tetap ampunkan. Bukan yang anu anyar. Boleh nggak? Mau nggak? Silakan, nggak ada larangan. Tapi solusi yang Allah tawarkan pada kita, langsung Allah katakan, lihat buka suratnya. Dalam suratnya, surat 64 ayat 16. Perhatikan. Semuanya ada tergambar dalam Al-Qur'anul Karim. 64 ayat 14. Perhatikan ayat 14-nya. Nah ini, pas ayatnya. Innama amwa, di ayat 14 yang di atas. Nah ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwa lakum fahzaruhum, kata. Hati-hatilah pada mereka, fahzaruhum. Nih, fahzaruhum. Kelihatan kusernya nggak gerak-gerak, kelihatan nggak? Nah, ini fahzaruhum. Apa kata Allah? Wa in ta'fu. Lihat lanjutannya. Jika engkau memaafkan, afu, maaf. Maka kalau bahasa yang sudah jadi gaul, afwan. Nah, ini kata-kata afu. Wa in ta'fu wa tasfahu. Wa tasfahu itu berbuat kelembutan, kebaikan, santuni, menyantuni, tetap berbuat baik. Yasfah, maafkan gitu. Sama dengan sama dengan maafkan. Artinya dia tetap masih berbuat baik walaupun kadang-kadang gitu ya, orang ini masih menyakitkan. Wa tasfahu wa takfiru, dan ampunkan, kata Allah. Fa innallaha ghafurur rahim. Arahan dari Allah jelas. Ini buat para bapak ya. Ya kan, sekarang kan kalau kita lihat dengan zaman internet sekarang, dengan zaman teknologi sekarang, terbongkar semua kehidupan rumah tangga secara detail yang disebut dengan KDRT. Jadi KDRT itu yang sering disorot adalah kekerasan rumah tangga, suami menzolimi seorang istri, padahal kebalikan juga banyak. Istri menzolimi seorang suami. Kan kalau kita baca kisah-kisahnya, masalah-masalah yang ramai di dunia internet itu luar biasa. Bagaimana seorang istri dianiaya oleh suami. Begitu juga suami disiram air panas, dibakar. Kan ada seorang polisi yang dibakar hidup-hidup. Istrinya juga polisi masalahnya. Aparat gitu. Kejadian itu karena suaminya judol. Non judol teh. Main judi online. Baru kemarin saya ngobrol sama jamaah, main ada pengajian di sebuah pabrik baju muslim. Nah karyawan cerita, dia bilang, Pak Ustadz,
Karena di masyarakat itu ada anggapan begini, judol itu nanti tinggal tunggu tanggal menangnya aja, kata begitu. Makanya nggak pernah eureun. Pasti suatu saat akan menang. Ini setelah sekian juta eleho baru menang sekali. Menangnya cuma 100.000 deh, sok coba bayangin. Sampai kayak gitu, iya Pak Ustadz, di masyarakat, di kalangan anak muda itu ngomong kayak begitu. Saya cuma istighfar aja. Padahal saya bilang ke mereka, kita juga harus ingat ini. Sebenarnya, tugas kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Untuk perintah Allah diberikan ruang oleh Allah. Mastata'tum, semampumu. Sok coba lihat. Tapi untuk larangan, nggak ada kata mampu. Yang ada, cicing baik, selamat dia. Sok coba. Ada larangan Allah nih. Kita nggak ngapa-ngapain aja, diem aja, selamat nggak? Selamat. Berarti lebih gampang mana? Melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah? Hah? Tapi kenyataannya di masyarakat tidak begitu omongannya. Pak Ustadz jangankan nu halal, nu haram ge hese, cenah kitu sok. Akhirnya banyak orang tidak bisa meninggalkan yang haram. Kenapa? Dah hese. Padahal ketika dia diem aja, selamat dia. Makanya orang yang melaksanakan perintah Allah diberi ganjarannya berlipat-lipat. Kenapa? Memang disitulah ada perjuangan dalam artian melaksanakannya. Tapi kalau orang melakukan kesalahan yang dinilai oleh Allah, kesalahannya itu aja ya segitu. Tapi kalau kebaikan berlipat-lipat, bahkan dikali dengan 700 kali. Sampai bagian mengatakan man harpan min kitabillah, man qara'a harpan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, sahuruf ya teh. Sahuruf. Falahu bihi hasanatun, baginya satu kebaikan. Udah selesai? Aja. Wal hasanatu bi asrin amsalihha, dan kebaikan yang satu itu dikali dengan 10 pahala. Jadi baca satu huruf dapat pahala berapa? Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Baginda menyebutkan alif lam mim. Alif lam mim. Laisa harfun, bukan satu huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Berapa huruf? Dapat 30 kebaikan. Yang menarik, kenapa baginda mencontohkan alif lam mim? Jamaah, ada nggak orang yang mengerti arti alif lam mim, hamim, toha, yasin, alif? Maksudnya apa? Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darus Saada baca Quran teu paham naon-naon oge, nu penting bisa ngaos, pahalanya nggak berubah. Sok kurang naon deui ganjaran yang Allah berikan. Hese pisan baca Quran kan. Cik naon alasan teu baca Quran setiap hari? Naon? Halo, assalamualaikum, naros ya abdi teh. Sampai ke kolot, beruban, uisan, can bisa ngaos Quran, antep we. Padahal Allah mengatakan dalam suratnya nih. Dalam suratnya surat ini, surat Az-Zumar ayat 455. Perhatikan Az-Zumar. Nah, ini. Ayat 55-nya, perhatikan. Nah, wattabi'u, ini wattabi'u,
ikutilah ahsana, yang terbaik, ma unzila ilaikum mirabbikum, apa yang telah Allah turunkan kepada kamu semua. Apa? Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul azabu bagtatan, sebelum datangnya azab yang tiba-tiba kepada kamu semua. Wa antum la tashurun, sementara kamu tidak menyadarinya. Kenapa? Ya karena memang kebanyakan orang-orang fokus kepada apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau. Bukan apa yang Allah perintahkan, bukan yang baginda perintahkan, bukan itu. Sehingga ketika aya naon-naon ngedadak kesannya teh ulu da eta. Saya ke jamaah, ada nggak yang namanya mati mendadak? Halo? Ada di mana adana? Semua mati itu sesuai dengan jadwal. Nggak ada yang namanya mendadak. Kenapa disebut mendadak? Karena kita nggak mempersiapkannya. Ingat nggak dulu waktu orang SMP, SMA, kene guru bilang, besok ulangan. Apa kata anak? Ya ibu mendadak. Benar nggak kata-kata itu muncul? Waktu kita masih SMP, SMA. Minggu depan ulangan anaknya, ya mendadak. Nah gitu. Bu, mendadak ibu belum siap, belum belajar. Kenapa nggak belajar? Ulin wae. Dulu waktu saya SMA, saya ketua kelas, suka jemput guru untuk pelajaran berikutnya. Ketika saya masuk ke ruang guru, selalu saya lihat ke ruang guru. Apa sih isinya? Ternyata memang ada papan tulis gede hitam. Dulu masih pakai blackboard, pakai kapur, belum pakai spidol. Di situ ada tulisan gede banget di papan tulis hitam, kalender akademik. Apa maksudnya? Saya coba baca. Oh ternyata jadwal. Ulangan kapan, bagi rapot kapan, semesteran kapan. Ada semua jadwalnya. Kalau kata guru, dia mengatakan besok ulangan, mendadak nggak? Nggak, karena ada jadwalnya. Bagi kita karena nggak tahu jadwalnya, kesannya mendadak. Itulah ruang yang Allah berikan. Kenapa Allah mengatakan kematian itu hanya rahasia Allah? Nggak ada yang tahu orang matinya kapan. Agar apa? Agar senantiasa kita ingat Allah. Itu maksudnya. Ingat perintah Allah. Sampai Allah mengatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu bagtatan, mendadak, wa antum la tashurun. Perhatikan lanjutan ayat. Anta ya. Kok hilang. Antakula ya. Nah, ini dia. Lihat perhatikan ayatnya. Antakula nafsun ya hasrata ala ma faratu min jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ini nih pesannya kuat dari Allah nih jamaah. Kita harus waspada ini. Agar kamu tidak mengatakan, agar kamu jangan beralasan. Ada ayatnya. Antakula nafsun ya hasrata ala ma faratu. Kepada dirinya dia mengatakan menyesal. Kenapa dulu ya nggak mau melaksanakan kewajiban Allah. Wa in kuntu laminal sakhirin. Kalau dulu dia melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban Allah, mungkin aku tidak termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan agama. Kenapa kata-kata mengolok-olokkan agama muncul? Karena agama dibuat heureuy. Ngakunya hamba Allah, tapi ngikutin jurik. Sok coba. Ngakunya Al-Quran pedomannya, tak bisa ngaos. Cok coba. Kan ada kisah. Seorang murid berkata pada gurunya Ibrahim bin Adham. Ya Buya, kenapa Allah nggak mengabulkan doa? Bagaimana Allah akan mengabulkan doamu, wahai anakku?
Engkau mengatakan hamba Allah, tapi engkau mengikuti perintah setan. Engkau mengaku umat Muhammad, tapi kau nggak pernah mencontoh kehidupannya. Engkau mengatakan iblis musuhmu, tapi berkawan karib dengan kawan-kawannya iblis. Bagaimana Allah akan mengabulkan doamu? Yang Allah sebut dengan bahasa sakirin tadi, mengolok-olokkan agama. Heureuy jadi main-main teh karena agama teh gitu. Ini bahasa Allah keluar. Agar kita selalu waspada, agar kita selalu jaga diri gitu. Makanya ada ayat, ya lazina amanu alaikum ampusakum, jagalah dirimu. Ada ayatnya. Dalam surat ini, suratnya surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 100. Al-Maidah itu surat 5. Ayatnya ayat 100. Nah, ini. Perhatikan ayatnya. Ya lazina amanu, ya. Ayat 100 atasnya. Nah. Al-Maidah 100 ini. Ini Al-Maidah bukan sih? Iya. Al-Maidah. 105 berarti. Nah, berarti sini. Nah. Ya lazina amanu alaikum ampusakum. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu. La yadurrukum man dhallah idza hadaitum. Tidak akan bisa mencelakakan dirimu orang-orang yang sesat itu, enggak bisa dia. Ilallah, ya. Kemudian kata Allah, ilallahi marji'ukum jami'an. Kamu akan kembali semuanya pada Allah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menceritakan apa yang telah kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan alaikum ampusakum, para ahli tafsir menyebutkan adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah alaikum ampusakum, bertakwa. Allah kita akan jaga diri. Karena kalau enggak, tanpa disadari, akan masuk kategori tadi, mengolok-olokkan agama. Kenapa? Ngaku umat Islam, tapi yang dicontohnya bukan baginda dalam kehidupan sehari-harinya. Maka banyak sekali dalam Al-Quran kata-kata yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Karena kalam kita selalu ngomong setiap hari minimal itu 9 kali kita mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Dalam at-tahiyat awal, at-tahiyat akhir, 9. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Minimal, itu sholat wajib. Belum sholat sunnah, rawatib. Karena kalau lihat jamaah masih terus ada, subhanallah. Setelah sholat sunatnya jalan, rawatibnya jalan. Amin, amin. Subhanallah. Itu. Sekarang yang lemahnya diberikan oleh waktu. Dan ternyata kesempatan diberikan oleh ada waktu dengan bahasa mastata'tum. Subhanallah. Murahnya Allah, sayangnya Allah. Allahu Akbar. Kepada kita orang yang beriman. Diberikan ruang oleh Allah. Mastata'tum. Cuman kadang-kadang mastata'tumnya ini dijadikan dalil oleh kita. Dijadikan alasan. Allah nggak maksa dah. Kata Allah kan semampumu, saya belum sanggup. Nah, itu. Kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Sehingga kita mengatakan belum sanggup. Makanya ayat itu Allah nggak suka alasannya mengatakan nafsun hasrata ala ma faradtu min jambillah. Aduh, nyesel ya. Kenapa nggak laksanakan kewajiban Allah? Karena selalu beralasan dia. Lakuntu minal sakirin. Mungkin aku akan termasuk orang memperolok-olokkan agama. Betul. Alasan yang kedua, Allah nggak terima lagi. Alasan itu disampaikan oleh kita dengan bahasa kita. Surat 39 ayat 57-nya. Perhatikan. Ayat 57-nya.
Lihat di atas ayatnya. Au taqula lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, kata Allah. Apa mereka, Allah nggak suka mereka mengalasan dengan alasan mengatakan, agar kamu tidak mengatakan antakula lau anna Allah hadani. Aduh, seandainya Allah memberi petunjuk, lakuntu minal muttaqin. Mungkin aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kan suka dengar nggak di masalah kita? Kunaon, can dikerjakeun, can dapat hidayah ya Allah. Gitu jawabannya. Belum mendapat petunjuk dari Allah. Ada, sudah Allah ungkapkan, antakula lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Enggak suka Allah alasan itu dikeluarkan. Para petunjuk Allah tuh semua ayat-ayat yang Allah ciptakan di muka bumi, ayatullah kauniyah itu adalah petunjuk Allah. Setiap kejadian-kejadian ayatullah, petunjuk Allah. Dan kita diberikan potensi untuk berpikir akal. Makanya kan banyak sekali kata-kata afala ta'qilun. Kenapa kamu nggak berpikir? Kenapa nggak ngambil pelajaran? Kata Allah begitu. Innama yatazakkarun, agar mereka selalu mengambil pelajaran. Karena kita terjebak dengan kehidupan yang sedang tren masalahnya teh, kerusum cak orang Sunda mah. Sehingga ikutan. Ada angin barat ikut barat, angin timur ikut ke timur. Ingat ke dulu ibu-ibu pakai jilbab dicekek di leher, ker apa? Kerusum. Terus aina aya teh nu kitu sekarang. Aya kunaon? Teu usum deui gitu. Ya. Tapi kalau kita mudah-mudahan jamaah Masjid Darus Saada terus fokuslah kita mengkaji sehingga kita melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, dan luar biasa berikan ruang oleh Allah sesanggupmu. Artinya jamaah jangan pernah memandang orang yang ibadahnya lebih sedikit dari kita, yang kita merasa lebih baik dari orang itu. Jangan ada perasaan kayak begitu jamaah. Yang ada nanti jamaah bersikap seperti iblis, karena iblis merasa lebih baik dari Adam. Perhatikan ayatnya. Dalam suratnya, surat 7 ayat 12. Perhatikan ayatnya. Nah ini. Lihat ayat. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Allah berfirman. Kepada siapa? Pada iblis. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Bahasanya iz amartuka. Aku perintahkan kepadamu. Jadi yang dilanggar itu apa? Perintah Allahnya. Maka iblis mengatakan, qala, berkata iblis, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Perhatikan tuh. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Aku lebih baiklah. Udah gitu, iblis lebih dulu hidup daripada Adam. Adam baru diciptakan oleh Allah, Adam alaihissalam baru diciptakan. Iblis sudah lama hidupnya. Artinya dia sudah berkiprah untuk perintah Allah. Merasa apa? Merasa senior. Ya kan orang baru pindah ke Santosa Asi merasa naon ieu orang baru ieu teh. Orang lama yuk, kerjain yuk, gitu kan. Nah yang dimaksud dengan ini adalah jangan kita memandang remeh orang yang ibadahnya lebih sedikit dari kita, yang kita merasa lebih baik. Jangan sampai itu sifat-sifat iblis merasa lebih baik. Orang-orang mukmin selalu tawadu. Kalau kata orang tua kita, bagaikan padi, makin berisi makin nunduk, makin sare lain gitu kan. Makanya ada ulama, saya baca kisahnya dari Ibnu Farabi ya.
Itu suratnya surat Az-Zumar ayat 47. Dia membaca itu sambil menangis. Az-Zumar. Az-Zumar itu surat 39 ayat 47. Dia sambil nangis. Padahal ayat ini untuk orang zolim. Tapi dia merasa untuk dirinya. Az-Zumar. Nah ini dia. 39 ayat 47. Nah nih. Walau anna lillazina zolamu. Walaupun orang-orang zolim itu, ma fil ardi jami'an, memiliki apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Wa mislahu ma'ahu, ditambah lagi satu bumi lagi, dua bumi dia memiliki semua dengan segala isinya, artinya harta karunnya. Emas, permata, segala macam, semua minyak, segala macam, pokoknya milik dia sorangan. Kaya banget kan? Kata Allah, laqtadau bihi min su'il adabi yaumal kiamah, maka semuanya yang dia kuasai itu akan dilepas sebagai bentuk tebusan supaya Allah tidak mengazab dia di hari pembalasan. Maksudnya apa? Saya baca tafsirnya, kadang-kadang orang teh lebih fokus karena ngumpulin harta ketimbang taat pada perintah Allah. Cik, ada pertemuan bisnis di Papua, keuntungannya 10 miliar, diudak te, ya masjid 1 kilometer jaraknya, datang te. Tapi subhanallah jam Masjid Darus Sada, mau jauh-jauh di RT 8, RT 9, datang ke di RT 7. Terus bikin musola di RT 7, alhamdulillah, apa-apa. Kan itu kan bagian ikhtiar, supaya lebih mudah, biar tepat waktu. Mangga. Tong di komentar negatif pokoknya. Semuanya untuk kebaikan. Karena kalau udah memandang rendah, sudah. Ya. Kalau katakan begitu. Nah, yang membuat Ibnu Farabi nangis itu akhir ayatnya. وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Jelaslah bagi mereka dari Allah azab yang mereka tidak pernah perkirakan. Ini maksudnya pada orang zalim. Cuman ketika dia orang-orang ulama membaca ayat ini menangis mereka, khawatir ada perasaan dia sudah ahli surga. Makanya rojak dan khauf ini harus muncul terus. Rojak itu berharap dan kasihan Allah, ya arhamar rahimin, irham. Dengan khaufnya, sehingga dia menjaga selalu dirinya agar tidak tergelincir dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menangis dibaca itu. Khawatir. Dan salah satu penyebab orang itu bisa terkena ayat ini, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, oleh Ibnu Farabi dijelaskan salah satunya adalah orang yang bangga dengan amal solehnya. Ujub di amalihi. Bangga dengan amalannya. Kan ada kisahnya hadisnya. 3 orang. Dia ahli Al-Quran, kemudian mati syahid, kemudian orang kaya. Sama orang yang gak punya harta budak. 4 orang ini. Kalau tidak salah saya baca. Bunyi hadisnya yang katanya orang yang pertama itu orang yang ahli Al-Quran. Dia ngasih alasan, ya Allah, aku diberikan oleh engkau hafal Quran segala macam sehingga aku keliling kemana-mana menyebarkan Quran. Kata Allah, apa? Kazabta, engkau bohong. Kau yang disebut sebagai ulama, hanya yang disebut sebagai orang hebat, dalam artian orang yang punya pengetahuan luas. Kazabta, ya malaikat seret wajahnya, masukkan ke neraka. Yang ahli syahid perang, mati syahid, sama. Ditanya, jawabannya begitu. Aku berperang karena-Mu ya Allah. Kau bohong, kazabta. Engkau hanya ingin disebut sebagai pahlawan, sebagai orang hebat, aing teh gitu. Karena ada kisahnya kan, seorang sahabat yang dikira syahid, ternyata kata Rasul tidak. Dia matinya bunuh diri. Kena panah banyak, nggak kuat dengan penderitaan kayak gitu. Maka oleh dia panah yang di dadanya dimasukkan ke jantungnya sampai dia mati, agar orang menyebutnya dia mati syahid. Tapi nasibnya di akhirat wallahu a'lam. Saya baca kisahnya itu. Dalam perang. Udah luka-luka dia
Berpikir mungkin, walau alam bisawab ya, ini mungkin pikiran saya. Kalau dia hidup cacat, kalau hidup nggak normal, nggak sesuai lah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Itu. Yang kedua, meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Karena merasa amalnya banyak, sehingga berbuat iya, merasa leutik iya, beres istighfar ge, gitu tah. Kisah yang sedang terjadi oleh seorang ustadz yang sudah terkenal ya, yaitu tentang masalah kuota haji. Dan sedih kita dengarnya, ustadz soleh gitu, tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang instan, ingin cepat berangkat haji. Secara hukum syar'i, walau alam saya nggak paham, tapi secara hukum positif negara kita melanggar. Iya kan? Haji furoda. Padahal bukan haji furoda itu jatuhnya. Haji biasa, jatah ditambah, cuma dijual jadi sebagai haji furoda oleh orang-orang yang memang bermain di situ. Dengan satu itu $4.500 tambahannya. Dan dia berpikirnya, apakah itu sesuai dengan perintah atau tidak? Kalau saya baca diskusi sama ustaz-ustaz, ya tidak sesuai. Itulah orang yang nggak sabar menahan diri dari apa yang Allah uji. Dia kan khawatir kalau nggak berangkat, udah kagok, udah tengah jalan, masa berhenti, nah gitu. Nggak ada kalau perbuatan yang melanggar tuh nggak ada istilah kagok. Justru itu Allah sayang sama kita. Berhenti, udah. Kalaupun nanti pikiran dia macam-macam, nanti dia travel akan jelek segala macam, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Enggak karena dia jamaah yang datang ke dia, serahkan semuanya sama Allah. Akhirnya dia berbuat itu. Dan memposisikan diri sebagai korban. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi tetap nggak bisa kita menuding begitu. Kenapa? Lihat ayatnya. Ada ayatnya. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 22. Ini ayatnya. Waqala syaitan, berkata syaitan. Kenapa ini? Ini pembelaan setan, pleidoynya setan. Kata Allah, waqala syaitan lamma qudiyal amr, ketika satu perkara hisab sudah selesai. Pengadilan Allah sudah selesai satu perkara. Dan keputusannya manusia yang diadili itu masuk neraka. Dan manusia yang sudah diponis untuk masuk neraka, dia menuduh setan. Nah, ini dia persoalannya. Setan dituduh. Dia korban. Itu bahasanya lah. Tapi kata Allah ini ceritanya. Waqala syaitan, berkata setan, lama qudiyal amr, ketika satu perkara itu selesai. Apa setan mengatakan pada manusia? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'tukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah berjanji padamu dengan janji benar. Aku berjanji tapi aku mengingkarinya. Lihat. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku enggak bisa menguasai kamu. Enggak punya kekuatan untuk menguasai kamu wahai manusia, kata setan. Illa anda'utukum, kecuali cuma mengajak, merayu, membisik, membujuk, unggul pekerjaan iblis teh. Pas aja betum li, lalu kamu respon, lalu kamu kerjakan, kunaon dae. Tak gitu tak. Kalau kita yang travel tadi kan, ditawarin, ditekan segala macam, ya tetap keputusan di dia. Kenapa mau gitu loh? Nggak bisa kita menuding kayak begitu. Ini kan oleh Allah ayatnya. Fala talumuni, jangan tuduh aku, kata setan. Walumu ampusakum, cercalah dirimu sendiri, tuduhlah sorangan, kunaon dae, kunaon dikerjakeun. Tah, gitu tah. Apa kata setan? Wa ma ana bimsikikum, aku nggak bisa menolongmu. Kadang masuk neraka juga setan. Manusia juga masuk neraka. Wa ma antum bimusurhihi, kamu juga tidak bisa menolongku karena dua-duanya masuk neraka.
Karena dua-duanya tidak taat sama Allah. Ini kafartu bima asraktu min qabl. Aku sudah dari dulu nggak mau disekutukan aku dengan Allah oleh kalian. Innal zalimina lahum azabun alim. Allah berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang zalim itu nggak ada azab yang sangat pedih. Azabun alim. Ini jamaah. Jadi kesimpulannya, surganya neraka kita itu saha yang menentukan. Walaupun keputusan ada di Allah, tapi siapa yang berperan besar? Diri kita sendiri. Jangan pernah menuding orang lain. Lihat lagi ayatnya. Dalam surat An-Nur. Allah berfirman surat An-Nur ayat 54. An-Nur ayat 54. Nah ini, perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini bunyi. Lihat. Kul atiullaha wa atiur rasul. Baginda diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Fa in tawallau. Nah, ya catatannya. Jika kamu tetap berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, apa? Fa innama alaihi ma humillah. Tetaplah Rasul apa yang dibebankan Allah kepada Rasul. Tidak ada urusan dengan umatnya yang beramal atau tidak. Kata Allah, fa innama alaihi ma humillah. Yang dibebankan oleh Allah aja pada Rasul. Wa alaikum ma humiltum. Untuk kamu apa yang diwajibkan Allah padamu. Ayatnya. Wa in tuti'uhu, jika engkau taat kepada Allah, tahtadu, kamu mendapat petunjuk, bimbingan Allah sampai ke surga. Wa ma 'ala rasul illal balagul mubin. Dan Rasul itu hanyalah menyampaikan pesan-pesan Allah saja. Ini penekan dari Allah agar kita fokus pada diri kita sendiri. Jangan pernah menuding orang lain, jangan pernah menyalahkan orang lain. Dengan bahasa tadi, can dapat hidayah gitu teh. Can ada petunjuk dari Allah. Kalau can ada petunjuk mungkin oke lah, untuk hal tertentu bisa. Tapi kalau untuk diri kita beramal dengan bahasa begitu, Allah sudah katakan, antakula. Jangan sampai kau mengatakan. Di ayat selanjutnya, di ayat 58, ini sudah semuanya kisah ini diangkat oleh Allah ketika dia sudah melihat neraka, azab Allah. Surah 39, ayat 58. Ya. Ayat 58, akhir ayat yang akan kita bahas. Nah ini. Antakula hina tarol azab, setelah melihat azab itu, lau anna li karratan fa akunna minal muhsinin. Aduh, seandainya dibalikin lagi ke dunia, aku akan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menyesal ya. Terlambat. Jangan sampai alasan ini keluar oleh kita ketika kita melihat azab Allah. Percuma, bukan solusi. Solusi cuma satu, fa'lam, lakukan. Dan subhanallahnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darus Saadah, fa'lam, ya, ketahuilah. Dalam ayat yang lain, fakuli'malu, lakukanlah. Dan subhanallahnya untuk melakukannya ini oleh Allah tidak melihat hasil. Hasil itu urusan Allah. Yang penting i'malu, kerjakan, amal, tapi kerjakannya pakai ilmu. Sesuai yang dicontohkan Rasul, sesuai yang disampaikan para alim ulama kita. Dalam mengerjakannya, mastata'tum, subhanallah, coba lihat. Kan Allah mengangkat 5 Rasul dengan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Rasulullah SAW. 5 Rasul yang Allah berikan keistimewaan, doa untuk umatnya akan dikabulkan. Dan dari 5 Rasul, 4 Rasul sudah dipakai doanya. Nabi Ibrahim
Nabi Isa doanya mirip. Diserahkan semua nasib umatnya kepada Allah. Karena Allah Sang Pencipta, Allah yang menciptakan mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Maka terserah engkau ya Allah. Maka kita lihat kisahnya. Pengikut Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim, ada yang diselamatkan, ada yang disesatkan, dijadikan sesat oleh Allah. Ada yang tak masuk Islam. Termasuk baginda Rasulullah adalah orang yang begitu mila Ibrahim. Dengan keturunannya, Bani Hashim. Kan begitu. Nabi Nuh dipakai dengan tegas dalam surat Nuh, disebutkan bagaimana dia berdoa, ya Allah hancurkan semua umatku, bahkan janin yang dalam perut ibunya tetap kau binasakan, karena kalaupun dia lahir tetap tidak beriman kepadamu ya Allah. Dikabulkankah doanya? Kabulkan ya? Kabulkan dengan air bah. Kecuali yang beriman, yang selamat. Nabi Musa dipakai karena begini. Nabi Musa ini subhanallah yang Allah ceritakan. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 55, Yahudi dan Israel itu meremehkan apa? Meremehkan Nabi, meremehkan Allah. Heureuy gitu. Sakit tadi mengolok-olokkan agama. Lihat ayatnya. 55. Ini dia. Lihat ayatnya di ayat 55. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadzakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Zahratan. Di dunia ini maksudnya. Dan ternyata Nabi Musa mengikuti perintahan Bani Israel. Lihat ayatnya. Ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf itu surat 7 ayat 143. Nah, ini saya bacakan. Perhatikan. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ya. Bagaimana ketika Musa datang kepada Allah untuk bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, wa kallamahu, berdialog dengan Allah. Jadi salah satu rasul yang langsung berbicara dengan Allah di muka bumi adalah Musa alaihissalam, tanpa melalui malaikat, langsung dengan Allah berdialog. Ayat. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini, ya Allah perlihatkan padaku, ilaika anzur ilaika, agar aku bisa melihat dirimu. Tuh. Nabi Musa minta kepada Allah, arini, perlihatkan padaku, anzur ilaika, agar aku bisa melihat engkau. Siapa yang minta diperlihatkan? Wujud Allah. Makanya para ulama Asy'ariyah itu ada sifat Allah, Allahu wujud. Cuman oleh imam yang lain agak diperdebatkan tentang kata Allah wujud. Gitu. Kalau kita di Indonesia karena berpahamnya akidah Asy'ariyah, makanya kita hafal kan Allah wujud kidam bako, kita dulu diajarin. Nah ini katanya, apa kata Allah? Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku ya Musa. Tapi dipenuhi permintaan Musa karena permintaan umatnya. Walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu. Coba kau lihat gunung itu ya Musa, jika dia tidak bergeser, kau akan lihat aku. Fasaufa taroni, engkau akan melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla, baru Allah menampakkan keagungan Allah saja, gunung itu hancur. Bukan cicing, hancur malah. Dan Nabi Musa pingsan. Dakka wa kharru Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pingsan. Dan ketika sadar, falamma afaka qala, baru Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu atas permintaan itu tadi. Dan Nabi Musa mengatakan, wa ana awwalul mu'minin, dan aku orang yang yakin Allah itu ada. Tinggal Rasul yang
wasallam. Kapan doa itu akan dipakai oleh baginda? Saat penghisaban. Maka kita sebutlah para ulama, kita diajarkan oleh guru-guru kita, syafaat Rasul, pertolongan Rasul. Cuman yang jadi masalah adalah bukan Rasul menolong enggak, Rasul mau menolong. Cuma yang jadi masalah, kita termasuk tidak bagian umat Rasul. Itu masalahnya. Bukan klaiman kita, tapi Rasul mengakui enggak sebagai umatnya. Makanya Rasul baru mengatakan kepada kita semua dalam sabdanya di zaman sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Lihat bahasanya. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat kaget, gila. Man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggak mau ya Rasul? Ada orang beriman, pengikut Rasul, enggak mau dia masuk Rasul, enggak masuk surga. Dan Rasul menyebutkan, waman ato'ani, siapa yang taat padaku, dakhalal jannah. Catat nih jemaah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, masuk surga. Waman asoni, siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul, tidak disebut masuk neraka. Tapi Rasul mengatakan, faqad aba, itulah orang yang enggak mau masuk surga. Maksudnya apa? Salah sorangan. Rasul sudah datang, Al-Quran sudah diberikan oleh Allah. Nah, deui atuh sok coba. Terus begitu. Waman asani, siapa yang maksiat kepadaku, faqad aba. Itulah orang yang tidak mau. Rawahu Bukhari. Ini jamaah. Ya. Kita perbaiki insyaallah, siap? Siap? Enggak semampunya jamaah, tapi jangan meremehkan orang lain, sudah. Kita bersyukur. Karena satu persatu jamaah kita nih mulai berkurang, kenapa? Ya sudah dipanggil oleh Allah, karena sudah jadwalnya. Ya kan? Sugante yang pakai kursi berkurang, kalahkan nambah. Berarti apa? Ya sepuh kurang gitu. Nu salah pakai kursi. Biasanya kan cuma di ujung situ, Abah, almarhum Pak juga datangnya, gitu doa. Nah, jadi kalahkan nambah seueur. Kan menunjukkan, ya semua kan menuju tunggu giliran. Subhanallah, tapi luar biasa jamaah di dia, walaupun dengan kondisi gitu masih tetap ke masjid. Ini salah satu bonus Allah berikan buat jamaah. Tetap melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Kata Rasul. Iza ardallahu bi'abdi khairan. Jika Allah berkehendak kebaikan dari seorang hambanya, istamalahu. Allah mudahkan untuk beramal. Jadi kalau jamaah rajin ibadah, itu karunia dari Allah. Agar kebaikan jamaah keluar. Gitu. Berarti kalau jamaah malas, kade. Maka seorang murid bertanya pada gurunya, ya Buya, bagaimana orang-orang dihukum oleh Allah bagi orang yang beribadah pada Allah? Dibiarkan dia malas beribadah. Itu hukuman dari Allah. Dibiarkan dia malas beribadah agar numpuk dosa-dosanya. Wa badalahu ma lam yakun yahtasib. Minallah ma lam yakun yahtasib. Idamkan. Langsung berkata. Mungkin kata ilah bilah bahasa Sundanya gaskeun gitu. Allah teh kun fayakun, jangan kun fayakun. Ini mantelna kun fayakun wae kun lah. Gitu. Harusnya kun. Allah mudahkan insyaallah. Siap jemaahnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Kalau perlu mau dihafalkan enggak suratnya? Surat 539, 58, 55, 56, 57, 58, 4 ayat. Siap? Bulan depan kita baca bersama-sama. Siap? Ternyata bulan depan sepi, nggak ada yang datang. Nah, can hafal, Ustaz menuduh, jangan nuduh. Biar kita selalu teringat nih ayat ini. Antakula, agar kita bukan menjadikan alasan-alasan itu jadikan alasan kita. Percuma kalau di hari penghisapan Allah itu ada alasan, percuma. Intinya di situ, nggak bisa, karena Allah sudah berikan semuanya, petunjuknya, semuanya, utusannya. Sebagai penutup, saya baca surat Al-Ghafir, ayat 37.
Perhatikan ayatnya. Ghafir itu surat 35. Nah, ini dia. Ayat 37. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna. Perhatikan ini. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Berteriak para penghuni neraka. Yastarikhuna, berteriak mereka. Para penghuni neraka fiha, dalam neraka. Dengan teriakannya apa? Ini teriakannya. Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia. Maksudnya gitu. Na'mal salihan, agar kami beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Berbeda dulu ketika hidup dunia pertama kali, beramalnya tidak soleh, bermaksiat. Apa jawaban Allah? Alasan terima. Antakulah. Enggak, jangan sampai kamu ngasih alasan itu. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkar fihi man tazakkar. Bukankah kami telah memberikan umur, memberikan waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Diberikan akal, diberikan petunjuk. Ternonde. Wajah aku munazir, dan juga telah datang kepadamu orang yang memberi peringatan, nasihat. Apakah itu keluarga kita, teman kita? Wajah aku munazir. Memberikan peringatannya. Apa kata Allah? Fazuq, rasa. Rasakanlah azabku. Dan bagi orang-orang zalim, nggak ada seorang penolong pun, nggak ada yang akan menolong. Jadi ingatkan oleh Allah. Ini tentang masa depan. Makanya jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai alasan-alasan yang sering kita dengar dunia diungkapkan oleh kita nanti akhirat. Percuma. Tadi surat An-Nur ayat 24-nya belum tuntas. Kita baca sampai tuntas dan kita tutup. An-Nur ayat perhatikan di ayat 54-nya. Ya kan? Wa alaikum ma humiltum. Untukmu apa yang dibebankan padamu. Dan jika engkau tetap taat pada Allah, Allah akan memberikan petunjuk, membimbing kita sampai masuk ke surga. Makanya Allah berikan kabar pada kita. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang beriman, beramal tetap ada, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangannya, beramal soleh dengan surga. Dan dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah dengan malaikatnya sampai masuk dalam surga. Makanya bedanya neraka dengan surga, kalau pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Kita dengar hadis Rasul tentang Ramadan kan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Enggak, bulan Ramadan pun pintu neraka tetap tertutup. Pintu surga tetap terbuka. Dalam surat Az-Zumar juga ini. Ayat 71, 73. Wasiqal ladzina kafaru, wasiqal ladzina rabbahu yang beriman. Yang satu kafir, yang satu beriman. Sama-sama digiring ke surga, digiring ke neraka. Kalau orang kafir ke neraka. Ada perbedaan secara konteks bahasa Qur'annya. Yang pertama, neraka itu futihat. Kalau yang surga, wa futihat. Ada kata wa-nya. Saya dapat dari guru saya, ahli tafsir, bedanya wa futihat dengan futihat, itu pintu dibuka secara mendadak. Hari itu juga dibuka. Jadi ketika sudah depan pintu neraka, para calon penghuni neraka itu belum tahu. Begitu dibuka, kaget semuanya tentang azab Allah. Makanya keluarlah alasan-alasan bla 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 bla. Nggak diterima oleh Allah. Sementara pintu surga dibuka jauh sebelum penghuni surga masuk ke dalam surga, itu udah dibuka pintu surga. Makanya sampai dia masih di muka bumi pun dia tetap beriman, masih tercium wanginya surga. Makanya berlomba-lomba orang beriman ingin segera masuk surga. Makanya banyak orang-orang di dunia ini yang cuek dengan neraka. Kenapa? Udah poek kene. Sehingga
Berani dia berbuat maksiat pada Allah. Padahal Allah sudah begitu banyak memberikan peringatan akan azabnya, akan dampaknya. Angger. Cik jamaah Masjid Darus Saadah, nanti di akhirat tempat jamaah di mana? Tuh, yang jawab cuma 2, yang lain dia mah cicing, sare salahna gitu. Ucapkan insya Allah surga. Doa itu makanya insya Allah surga. Karena Allah sudah mengatakan, Innallaha yasara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah memberi kamu orang beriman jiwa dan hartanya, jiwa dan hartanya dengan surga. Allah telah beri. Menarik ini, untuk jihad Allah menggunakan amwal dulu. Wa amwalukum wa anfusakum. Harta dan jiwamu. Tapi kalau untuk Allah membeli jiwa, anfusahum wa amwaluhum. Kenapa? Karena nggak semua orang berharta. Orang beriman itu nggak semuanya berharta. Maka jiwanya dibeli oleh Allah. Ada seorang sahabat yang ketika perang Tabuk diumumkan, yang nyumbang, yang berinfak ikut perang. Yang enggak ikut perang. Sahabat datang, ya Rasulullah, bagaimana aku? Apa yang kau berikan? Tidak ada. Karena orang pakai. Kata Rasul nggak ikut. Dia nangis. Dia pulang ke rumah, dia nangis dan bersalat malamnya, dia ngadu ke Allah tentang kesempatan jihad nggak diizinkan oleh Rasul. Ngadu ke Allah. Dan ternyata malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah pada Rasul. Dipanggil sahabat. Kenapa begitu? Allah menegur Rasul. Berat pisan rek ngeluarin duit teh. Laras teh. Naros ya teh tong sare laras teh. Makanya kalau dia bisa mengeluarkan dengan hartanya, luar biasa perjuangannya gitu tuh, subhanallah. Allah berikan surga, subhanallah. Kan kadang suka dengar gitu, saya nggak punya apa, udahlah saya ini aja lah, tenaga saya siap dengan tenaga. Kayak kesannya apa? Miskin banget kan gitu. Makanya kalau ada yang berinfak dengan harta itu puji-puji banyak sekali puji-pujian Allah pada orang yang mengharta. Jadi kesimpulannya, kaya dalam versi Allah itu bukan duit, bagi-bagi duit. Itu baru kaya. Misalnya gini, jamaah punya uang 10 juta, banyak dikit? Dikit. Dibandingkan 1 triliun, saya yakin lah kurang gitu, dikit. Diamplopkan 100 amplop, jadi 1 amplop 100.000 ewang masukin, bawa ke kawasan orang susah, orang fakir, bagi-bagi. Nah, apa komentar orang yang menerima uang? Ada orang kaya, padahal uangnya cuma 10 juta. Ada orang yang kaya sampai 5 miliar, triliun bahkan. Sekitar itu. Lain orang kaya, pedit, kopet, koret, merege, hese. Kebaikan merege hese non. Merehan, balikin we, hese ge merek, gitu. Merege, balikin, hese ge merek. Ada ayatnya, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra, yang berinfak di kala sempat maupun di kala hese. Ada ayatnya. Karena infak itu karakter orang beriman. Karena Allah suka. Perintah Allah itu, walaupun bentuknya tidak wajib. Sunnah itu infak itu. Tapi di ayatnya banyak sekali bentuknya perintah, benar. Wa anfiku. Ya, gitu. Baik, itu jamaah, mudah-mudahan jamaah semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk meningkatkan ibadah, insyaallah ya. Mesra dengan keluarga gitu. Nanti pulang temu anak, temu istri, peluk, cium, bilang aku cinta padamu karena Allah ya. Insyaallah. Karena keluarga kita tuh yang terbaik Allah berikan buat kita. Ya. Karena adalah
Sampai Allah mengatakan ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu sampai ke surga, jangan sampai masuk neraka. Walau misawab, karena sudah caang dan memang persiapan juga sarapan sudah ada, maka silakan ya. Itu saja mungkin dari saya. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.